Alhamdulillahi da'iman bi'ni'amihi ala khalqih alladzi jarat bihi maqadir bi qudrati alladzi yubriku awliya'ahu fi biharil ma'arifi bi wahdatihi wa hadiyatihi wassalatu wassalam da'iman ala khairi khalqih sayyidina wa maulana wa habibina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa hizbihi wa nusarihi ajma'in. Ilamu ma'asyiral ikhwan wal akhwat dakirin wa dakirat rahimahullah ja'alana Allah wa iyyakum minad dakirina lahu katsira wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an dzikrillah wa qala ta'ala wala dzikrullahi akbar wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah amma ba'd. Hadratul muhtaramin sahabat fadilah, para masyayikh, para asatid, muallim, mudarris, murabbi, wabilaulan, sesepuh, merakiban yang selalu bermujahadah di tempat yang mulia ini, di tempat Nikmatul Ittihad, Masjid Agung Nikmatul Ittihad, Bapak Haji Dikri beserta Ibu, beserta keluarga dan beserta rekan-rekan beliau yang sangat-sangat saya hormati. Al-Mukarram yang telah membacakan sebagian ayat-ayat Allah, yang telah membacakan tanbih, tawasul, bahkan terakhir Al-Mukarram, Al-Mukarram yang telah membacakan manaqib ataupun mangkobah yang telah terdengar oleh kita semuanya. Wabillahi tak lupa Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Kiai Haji Abdul Latif dari TKN Center Rawamangun, yang alhamdulillah pada saat yang mulia ini beliau berkenan hadir dan bersama-sama dengan Bapak Ibu semua sedang membuktikan kehambaan di hadapan Rabbnya, yaitu mengagungkan dan sekaligus mengikrarkan yang bisa mentauhidkannya dengan qalbun salim. Mudah-mudahan beliau-beliau beserta yang hadir semuanya selalu diberkahi usia, diberkahkan perjuangan mulianya, dan sekaligus diberkahkan taat, dzikir, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan diberkahkan rezeki yang halal, berkah semua hajat dan doa yang mulia Bapak Ibu semuanya insya Allah. Dan mudah-mudahan saya tadi dalam mukadimah pakai doa dari Syekhuna Mursyiduna, guru agung kita semua, yaitu yang ada di Miftahus Sudur. Doa beliau untuk kita semua, ja'alanallahu wa iyyakum minad dzakirina Allah katsira lahu. Semoga kita semua dijadikan Allah dari kalangan orang-orang yang dan keluarga sedang Allah tajalikan, Allah diperlihatkan doa beliau yang sedang diamalkan oleh semua yang hadir di tempat yang mulia. Itulah jalan meniti menuju Allah, yang kita semua adalah rujukan yang sangat vital adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah dzikrullahi akbar. Dzikrullahi akbar adalah tercepat untuk
usul kepada Allah yang dengan memakai metode toriko. Toriko yang kita pakai adalah yang guru pakai, yaitu Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Itulah yang pencapaian usul kepada Allahnya pun juga tidak merengek memohon untuk melihat Allah. Itulah ta'addubnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang Rasul Allah sekaligus Nabi Allah, dan menjadi panutan kita semua, bahwa kita bersyariat yaitulah rujukannya kepada beliau, bahkan bertoriko, bahkan sampai ke tidak ada dalam Al-Quran Rasulullah memohon supaya melihat Allah, tapi dalam Al-Quran ayat bahwa Nabiullah Musa alaihissalam memohon melihat Allah, maka risikonya Allah perlihatkan, tersungkurlah Musa tatkala di bukit Sinai, di gunung Tursina, bahwa Allah mentajalikannya, sehingga tatkala Nabi Musa mendengar kalamullah, maka Musa tersungkurlah pada saat itu. Kharra Musa, tersungkurlah Musa, ketidakberdayaannya semakin nampak. Karena itulah memang kapasitas manusia, kapasitas makhluk, sedangkan Allah sang pencipta semesta alam, termasuk diri kita semua. Apa Rasulullah tidak memohon? Karena Rasulullah itulah makhluk Allah yang paling mulia, yang paling tinggi etikanya, yang paling sempurna dalam etika penepiannya kepada sang ilahi, kepada sang pencipta. Itulah. Maka tatkala tidak meminta, Allah sendiri yang narik Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Sidratul Muntaha. Dan Allah buka hijab, sehingga Allah membuka hijab, Rasulullah sendiri menatap dan melihat apa yang dilihatnya. Maka dabal fuadu maro'a, tidak bisa mendustakan apa yang Muhammad dilihat. Yaitulah ma'rifatus sifat, dan yang terakhir beliau dibukakan, diinkisapkan oleh Allah sehingga ma'rifatud dat. Itulah tingkat tertinggi dan tidak bisa diutarakan dengan kata-kata karena terbatas. Tidak bisa dibayangkan dengan alam perasaan dan pikiran, karena itu akan mengecoh kita, syahwatnya, nafsunya, yang kadang-kadang kita terkecoh bahwa diperlihatkan oleh Allah keterbukaan hijab, sehingga Allah memperlihatkan di alam mimpinya ataupun alam sadarnya, sehingga kita mengira bahwa itu adalah al-haq, dat yang maha dat yang maha ahadiyah, dat yang maha sempurna. Dalam bukunya, dalam Sirrul Asrar, mewanti-wanti kepada kita, tatkala kita dibukakan hijab oleh Allah, pandangan mata kita, ataupun dibukakan oleh Allah alam pikiran kita, ataupun dibukakan oleh Allah dauqiyah, rasa penghayatan kita, Allah buktikan. Pertama dalam mimpi, kedua inkisab secara kasat mata. Maka tatkala kita tidak bertanya ataupun meraba-raba, hanya meraba-raba, insya Allah itu takut terjebak. Kalau terjebak ya kesananya bisa tersesat, karena yang bukan sifat Allah dianggap sifat Allah. Akhirnya terjerumus, terbawa ilusi, imajinasi, dan terbawa halusinasi. Akhirnya apa yang kita lihat itu bukan hakikat dat Allah. Maka tatkala kita melihat sesuatu, misalnya mimpi Bapak ke surga Allah,
sehingga Allah perlihatkan kepada Bapak apa saja yang dilihat. Cepat Bapak hidupkan hati Bapak dengan zikrullah, serta Bapak hidupkan ketauhidan dalam hati Bapak, yang akhirnya beriktikad bahwa ini semua adalah bukan sifat Allah. Sampai mana bahwa ini adalah Allah. Halo? Halo? Itulah jebakan-jebakan dalam spiritual. Maaf. Ya. Ya, terima kasih. Bismillah. Terima kasih. Dan alhamdulillah tempat yang mulia ini Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Latif, itulah mengisi pencerahan-pencerahan tentang thariqah. Ini sangat luar biasa, karena kalau tanpa binaan-binaan seperti itu, dikhawatirkan jebakannya yang bahayanya adalah bahaya yang akan mengekalkan dalam kesesatan. Alhamdulillah, maka tatkala mimpi-mimpi yang seperti itu seakan menggiring kita, spiritual kita, maka cepatlah kata Sultan Aulia, li'annallaha ta'ala tabaraka wa ta'ala munajjahun an kulli ma'siyah. Jadi segala sesuatu yang kita dengar, yang kita lihat, tatkala kita saking terburu-buru dengan hasad, tolong hati Bapak, tolong ingatan Bapak dengan mensucikan Allah. Sesungguhnya Allah tidak mungkin, Allah sifatnya kelihatan sama dengan makhluknya. Kalau memang sama dengan makhluk itu bukan Allah, maka cepatlah bermohon pada Allah supaya kita selamat dalam akidah. Nah, berthariqah tanpa akidah ketauhidan, akhirnya kemana aja? Akhirnya terseok-seok itikadnya. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dan kita terus terbimbing sehingga kita dalam akidah tetap kita musalsal sampai Rasulullah, dengan sebab kita mutaba'ah pada Sayyidina wa mursyid kita Syekh Ahmad Syaibul Wafa Tajul Arif, insyaallah. Terus kalau sudah musalsal berarti Bapak bergabung di dunia, otomatis nanti di akhiratnya bergabung, maka tidak repot-repot nanti dengan wasilah bermusalsal itu, karena dalam thariqah ada batin syekhnya, terus berkaitan sampailah musalsal sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak musalsal, mana unsur thariqahnya gitu? Tidak musalsal, bahkan kalau kita berupaya untuk memusalsalkan ruh kita, kolbun kita, jiwa kita bersama seseorang, tapi seakan-akan diperankan oleh gaya pikir kita, pemahaman kita, dan orang-orang di sekeliling kita, misalnya mau ratusan, mau ribuan, bahkan mau jutaan, tapi tidak irtibat, maka itu tidak ada warisan. Yaitulah tidak mengalir warisan dari Rasulullah. Bahkan ucapannya, dakwahnya ya tertolak, maktub, dan dia tidak termasuk kepada kalangan orang yang mendapat warisan, karena bigoiri ibnin, karena ya memang beliau tidak mengizinkan. Itu diantara, itulah dalam thariqah. Karena dalam thariqah pertama ada apa? Pertama ada ikhtisab.
Alhamdulillah tempat yang mulia ini beliau sangat ridho dan beliau izin kalau di sini bisa pakai hataman, pakai manakiban, dan insya Allah sampai beliau berarti musalsal sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah toriko. Kalau metode toriko, kalau secara umum yaitu tabaruk boleh-boleh saja. Cuma kata Wahab Asy'ari, kalau memerankan dalam diri kita akan berjalan melalui metode toriko, kata Wahab Asy'ari, aku belum pernah melihat orang yang gurunya mustarok. Kalau dalam tabaruk itu biasa-biasa saja, tapi dalam istilah toriko dalam suruh itu tidak ada yang mustarok dua kaki, di kanan ikut, di kiri ikut, bainadan, yaitu wala ilaha illa baik. Di sebelah sana bukan, sebelah sini bukan. Yaitulah mustarok bercabang. Akhirnya siapa yang bertanggung jawabkan? Ya mudah itulah. Maka pakailah metode suruh supaya cepat sampai. Gak mau kalau diduakan rasanya dalam toriko itulah, karena kalimatnya pembuka kalimat tauhid, kalimat yang tidak memerlukan yang lain, hanya Allah. Kalimatnya fa'alam annahu la ilaha illallah. Contoh diantaranya kata para ulama sebagian seperti berapa lama Nabi Adam tidak bertemu dengan Sayyidatina Hawa, 200 tahun ya kurang lebih. Berapa tahun Nabi Yusuf alaihissalam tak bertemu dengan Sayyidatina Zulaikha. Itu direnung kalau menurut istilah orang yang sedang salib, yang sedang meneliti kepada Allah, dikhawatirkan cemburunya Allah pada orang, bahwa hatinya berpaling dari Allah, masuk seseorang dalam jiwanya sehingga tenggelam dalam belayan, dalam bingkaian cinta pada selain kasih sayang Allah. Bertemu juga di Jabal Rahmah dengan 200 tahun kurang lebih beliau bertemu. Nabi Yusuf pun bertemu dengan Siti Zulaikha setelah 30 tahun lebih. Itulah, maka kosongkan hati kita, hidupkan hanya Allah tujuan kita, dan insya Allah Bapak dan Ibu semuanya terbimbinglah dengan kasih sayang Allah. Hanya Allah tujuan dan hanya Allah sandaran dan hanya Allah yang kita tuju, yang kita pegang. Di kalangan ibu juga banyak yang berhasil hanya untuk Allah segala-galanya. Seperti pertama Nusaibah, sahabat Rasulullah, dari kalangan ibu-ibu, sehingga merelakan badannya ditebas pedang, terhunjam oleh panah dan berbagai tombak dan panah masuk ke badan beliau. Beliau tidak sakit, beliau tidak berpaling dari Allah, bahkan beliau bahagia dengan senang dan gembira. Terutama di perang Uhud, waktu beliau kaum kafir Quraisy begitu dan membunuh titik sentral, yaitu ya Rasulullah Nabi Muhammad yang mereka kejar. Waktu itu juga Nusaibah langsung loncat ke kuda dan pasang badannya, pasang segala kemampuannya. Bukan hanya beliau hanya memberi minum kepada orang-orang yang perang Uhud itu,
Apa beliau menunjukkan ini waktunya saya untuk membentengi Rasulullah. Maka setiap pedang kena ke badan beliau ataupun panah kena ke badan beliau selalu melirik bahwa Rasulullah, tapi kelihatannya Rasulullah tidak kena. Dengan senang dan gembiranya beliau, ya terima kasih banyak. Ternyata manfaatnya badanku membela Rasulullah, sehingga Rasulullah tidak apa-apa. Gembira, padahal belum lama Ammar anaknya beliau meninggal syahid di perang Uhud. Bahkan Sa'id laki suaminya beliau meninggal di perang Uhud. Hingga saat ikut meninggal, suaminya juga meninggal, harus biar apapun yang terjadi asal Rasulullah tetap selamat. Maka Allah melahirkan ataupun menyampaikan firman yang tercatat dalam surah Al-Baqarah ayat berapa? 195. Nah, oleh Sultan dijadikan modal pertama bilangan dalam Qadiriyah 165 lebih bagus. Itulah thariqah Qadiriyah, yaitu alladzina amanu asaddu hubbalillah. Orang-orang iman, orang-orang yang beriman yang sangat cinta kepada Allah, itulah orang Nusaibah. Akhirnya lahir lagi Waliyah, seorang pilihan Allah dari kalangan ibu-ibu. Siapa? Robi'atul Adawiyah. Akhirnya ya, Robi'atul Adawiyah, seorang istri solihah dan sekaligus dia waliyah. Wanita cinta pada Allah, menyembah Allah, bersandar kepada Allah. Doanya bagaimana? Aku juga agak takut doa beliau, takut jadi tawanan. Dihadapnya saking cintanya pada Allah yang dibiasakan dibaca oleh Bapak dan Ibu, ilahi anta maksudi waridoga makrubi atini mahabbataka wa ma. Akhirnya masuk ke relung jibat, akhirnya roh jismaninya kena dan tersiram di Allah, roh kolbunya hidup terus, bahkan roh buaninya pun juga hidup. Akhirnya duduk di alam mahalul ma'rifat, akhirnya tidak terasa duduk di mahalul mahabbah, yaitu dirinya sudah menyadari bahkan dalam relung jiwa beliau hiduplah cinta yang sejati kepada sang Oli, yaitu Allah. Akhirnya duduklah di diri itu sampai di ma'alul musyahadah, tempat melihat dengan sejatinya, melihat hakikat dan Allah yang maha wajibul tidak bohong orang batul hawadis yang binasi. Wahdanya udah diulatil ayat sama pasal kalam qadiron beridan aliman ayat samia basiron mutakadir, hidup dalam jiwa. Jadi kalau istilah tasawuf wujudan syawq wa wujudan ya ya bila mana aku menyembahmu karena dambaan surga, kata Rabi Adawiyah, maka tutuplah surga buat aku. Gak mungkin kita sulit rasanya untuk berdoa. Kalau kita coba-coba doa itu ditanya aja raskin dan kebahagiaan, menurut kita bisa 2 minggu. Ini nawarnya alam pikiran dan perasaan kita. Tapi beliau, ya Allah, seandainya bila mana aku menyembahmu karena takut aku dengan neraka, bakallah aku di dalamnya. Berani doa itu berani juga. Enaknya doa kita yang standar aja biasa.
ilahi las tulil firdausi a'la wa anarib jahim. Sekolahnya nggak terlalu berat, jadi enak menyirami Tuhan kita. Doa-doa itu fa'in tadfir wa antali dakalu fa'in takrud pamanarju siwaka. Kalau seandainya engkau mengampuni dosa-dosaku ya Allah, memang engkau pengampun maha. Dan kalau seandainya engkau menolak doa dan harapan hamba ini ya Allah, kepada siapa lagi kami memohon, kepada siapa kami minta ya Allah. Tidak ada yang harus diminta selain Engkau, tidak ada yang layak dipuji, dipuja, diibadah, disembah, tidak ada. Dari bawah bumi sampai langit atas, bahkan sampai roh sudratul muntaha, semuanya hampa, ada makhluk, tidak ada yang layak disembah. Tidak ada, hanya Engkau ya Allah. Oleh karena itu, terimalah permohonan kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Gak berani kita seperti Robiatul Adawiyah. Kalau Robiatul Adawiyah ya Allah. Tatkala satu waktu beliau diuji oleh salah seorang waliullah bertanya, "Hei Robiah Adawiyah, sungguh aku mencintai karena kesabaran, ketakwaan dan kemarifatan. Aku mengagumi dan aku berharap mudah-mudahan engkau mau berjodoh dengan." Bagaimana Robiah Adawiyah menjawab kepada dia, "Wahai bulan, engkau mencintai lebih cantik, lebih soleha, lebih marifat lagi." Orang itu lalu menanya, "Mana?" Itu di belakang. Dia tergolong-golong dan melihat, maka tersenyumlah Robiah Adawiyah. Inilah orang palsu, inilah bengkok sinembar, kata orang Sunda. Palsu dengan jebakan kata-kata itu sudah kenal. Tapi Robiah Adawiyah enggak, hanya Allah sendiri. Maka kalamnya sudah dimahfud oleh Allah, dipelihara Allah. Itulah walinya. Orang-orang yang berzikir sampai tingkat derajat Tuhan Allah itu dari mahfud, dipelihara Allah. Terutama lisannya tidak akan ngelantur. Yang akhirnya minimal kalau sudah ngelantur ghibah. Kalau sudah ghibah akhirnya fitnah. Itulah yang bahaya. Kalau udah fitnah kan keenakan terus. Bahkan haus syahwat itu. Semakin enak komentari orang sampai menjelekkan. Mudah-mudahan Allah memelihara kita sehingga tetap kita tidak tertarik dari Allah. Itulah la ilaha illallah. Satu, dan ketakliman Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu tauhid yang benar. Bahkan ada orang yang menganggap bahwa ruh itu adalah sebagian dari sifat Allah. Itu salah, Pak. Nggak ada dalam Al-Quran bahwa ruh itu adalah sifat Allah. Yang ada ruh in abdi rabbi. Ucapkan Muhammad itu adalah urusan Tuhan. Urusan Tuhan. Jadi tidak termasuk kalau ruh dianggap sebagai Tuhan, berarti Allah itu tempat. Semua manusia yang ada dalamnya berarti itu tempat Allah. Karena ruh kalau dianggap sifat, berarti sifat dan data tidak bisa. Sifatun qaimatun bidalil ta'ala. Oleh mana? Dicabutnya oleh sifat apa? Oleh kidam. Sedangkan kidamnya Allah maha dahulunya Allah, tidak ada mula. La awal, tidak ada Allah, tidak ada awal permulaan bahwa Allah. Padahal Allah sudah
menyatakan sifat Allah adalah tidak dan yang binafsihi. Itulah untuk menggagalkan peranan-peranan alam pemikiran yang akan mendudukkan sifat Allah. Padahal itu bukan sifat Allah, hanya ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Dan bagaimana dalilnya? Secara usul fikih ambil aja, dalilnya adalah usul fikihnya begini. Kalau Bapak menganggap bahwa ruh Bapak adalah sifat Tuhan atau ruh itu sifat Tuhan, ini sesat. Bagaimana? Kapan Allah dalam firman-Nya dalam 172 di Al-A'raf ya, Allah berfirman, Alastu birabbikum, itu pertanyaan Allah kepada semuanya, dari mulai Adam sampai kita hadir waktu itu dan sampai nanti akhir kiamat. Ruh sebelum diturunkan ke malakutiyah, sebelum diturunkan ke jabarutiyah kan ditanyakan oleh Allah, bukankah aku Tuhanmu? Alastu birabbikum. Ruh kita semua beserta ruh para aulia, ruh para nabi menjawab, qalu bala syahid. Iya, betul, engkau adalah Tuhan, kami semua menyaksikan. Itulah jawabannya. Nah, di sana ada nilai kesan bahwa Allah bertanya, aku ini bukankah Tuhanmu? Berarti ruh itu adalah ciptaan, bukan dirinya. Dengan kasih sayang Allah supaya ruh itu kembali ke asalnya, ke lahiriah, dan supaya ruh itu sampai masuk surga Allah, maka Allah menurunkan berbagai nabi dari mulai Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, terus deh Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Akhir Muhammad, akhirul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Itu peran oleh Allah diaturkan supaya ruh-ruh itu kembali kepada Allah. Tanya diri kita, sudahkah kita benar-benar kembali ruh kita kepadanya? Ternyata di dunia ini memang menggairahkan dan melelahkan. Akhirnya kita sering terlena, lupa, terhalang, terpending dengan kelejaan. Pada orang supaya ruhnya kembali kepada Allah. Kalau bentuk tubuhnya, organ tubuh jismaninya kembalinya kepada asal dia, dijadikan dulu dari apa? Dari tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah Anda diciptakan, kepada tanah Anda dikembalikan. Dari tanah pula Anda dibangunkan supaya mengakui semua kehilapan, kelemahan waktu dulu di alam dunia. Kalau ruh tidak, ruh kembalinya harus kepada dia. Itu badan, asal dari tanah kembali kepada tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kalau ruh karena banyak terlindungi, terhalangi, ya kita harus kembali ke lahir dia. Ini alam mulki ataupun alam nasut, pulang sampailah ke alam malakut. Dari alam malakut pulang sampailah ke alam jabarut. Mudah-mudahan sampai kita ke Tuhan illa man atallaha biqalbin
salim. Pada hari ini, pada hari kiamat, pada hari pembalasan, tidak bermanfaat. Seluruh kekayaan, kekuatan, kepangkatan, kekayaan, kepopuleran, bahkan anak cucu, keluarga, semuanya tidak memberi manfaat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati selamat, dengan hati hidup ingat kepada Allah. Ingatnya hati manfaat luar biasa, walaupun yang sangat lembut, yang sangat halus ingatan hati, tapi di dalamnya ada gerakan ingat kepada Allah, maka hati itu akan manfaat. Semakin dalam ingatan Bapak, semakin dalam ingatan Bapak ingat kepada Allah dengan berbagai persoalan, tapi Bapak terus memunculkan hayalan, ingatan, imajinasi, tapi ada dorongan selalu membawa dzikrullah dalam ingatan Bapak. Maka semakin lembut ingatan Bapak, semakin mantap. Maka bahwa anfa'u wa arbahu, semakin pemahaman, penghayatan semakin batin Bapak, itulah anfa'u lebih manfaat untuk Bapak, wa arbahu dan sudah lebih untung. Itu untungnya punya Allah. Kita diberi Allah oleh Allah dengan hidayahnya, dengan taufiknya, untungnya. Rontaan hati kita, ingatan hati kita, penyesalan hati kita banyak. Penyesalan itu seperti kita kadang-kadang bertengkar dengan tetangga, bertengkar dengan saudara. Pas kita menuju sesuatu tempat ataupun sesuatu desa ataupun sesuatu kabupaten, mungkin bayangan kita dalam hati lagi bertanya, ya Allah, apa dosanya dia? Aku salah tadi menghukum, aku salah tadi berbicara. Ingin kita baik dalamnya. Lalu kemana? Kalau ada terjadi seperti itu, cepatlah ingat Allah. Hidupkan hati Bapak, ingat Allah. Kalau Bapak ingat Allah, di sisi lain kemanusiaan Bapak sedang ada salah dengan seorang teman, dengan saudara, insya Allah Allah akan mengantarkan Bapak untuk akhirnya apa? Yaitu samroh. Natijah simpulnya tetap Bapak dengan orang itu akan baik-baik saja. Itulah maha hebatnya, maha kuatnya, maha dahsyatnya karunia Allah. La ilaha. Itulah rupanya, mohon maaf kepanjangan Bapak Ibu. Mudah-mudahan manfaat ucapan saya dan Pak Kiai Abdul siapa? Abdul Latif ya. Saya oke. Ini semua alhamdulillah saya telah senang kalau ada beliau. Nanti kalau tidak ada para kiai, para masai, takutnya jalan sendiri naruh di pikiran, akhirnya ngelantur. Jadi dalilnya dari katanya dan rokoknya udah gitu, nggak pakai pantek, nggak pakai istilah alat, nggak pakai istilah itu, tauhid tasawuf. Wah, bahaya kalau udah gitu, nantinya doser yang ada. Mudah-mudahan beliau diperpanjang umurnya, amin. Dan doakan saya juga, mudah-mudahan negeri berkah sehatnya, berkah usia dan berkah amal ibadah. Dan mudah-mudahan kita bertemu di tempat yang dan kumpulkan kembali kami di surga nanti, amin. Mudah-mudahan abdi saya Pak Haji Dikri, Pak Haji Abdul Latif, Bapak Oki dan beserta dengan kita semua ikhwan akhwat bersatu bersama-sama di surganya bersama Sayyiduna wa Mursiduna dan sasa sampai nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih mohon maaf, terima kasih dan selalu mudah-mudahan Allah memperpanjang berkah usia kita
dan dijadikan sisa usia ini dalam bentuk perjuangan mulia, yaitu ibadah kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Adanallah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit wa billahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.